Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh kerjasama antar ruang terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan negara-negara ASEAN dan upaya untuk meningkatkan kerjasama di negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5 hal. Yang pertama, kalian akan bisa menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang ekonomi. Kedua, menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang sosial. Ketiga, menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang politik. 4, menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang budaya. 5, menunjukkan pengaruh kerjasama di bidang pendidikan. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Awalnya, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar gaya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Nah, pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Pembahasan yang kedua adalah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Nah, pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Nah, kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN tanggal 19 sampai 20 April 2014, menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Berikut adalah contoh dari interaksi budaya. Yang pertama, Festival Budaya ASEAN atau FBA. Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di kota Purwakarta, Jawa Barat, tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti beberapa negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Yang kedua yaitu Perkemahan Budaya Serumpun. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, yang bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Ketiga, industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik, baik antar negara maupun antar masyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain: 1. Sengketa perbatasan wilayah. 2. Pekerja migran. 5. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN.
Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut: 1. Kerjasama dalam bidang politik dan keamanan. 2. Kerjasama dalam bidang ekonomi. 3. Kerjasama dalam bidang sosial budaya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ibu ucapkan salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.